Baik, kita mulai ke chapter 4 ya, bagian pertama. Kita bagi dua, saya sampaikan tadi, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama ini kita fokus di ada yang namanya pengukuran produktivitas. Jadi sebelum kita siklus awal gitu ya untuk memperbaiki produktivitas adalah kita dengan melakukan proses pengukuran di kondisi yang existing-nya. Jadi seperti yang di chapter 3 kemarin, kalau di siklus produktivitas ada measure, evaluation, planning, dan improvement, MAPI ya. Nah, kita akan masuk ke aktivitas pertama dari siklus produktivitas tersebut, ya, yaitu adalah pengukuran produktivitas. Ya. Ada beberapa metode dan pengukuran. Cara untuk mengukurnya nanti kita akan bahas secara tersendiri. Nah, dalam referensi yang sudah saya share, di situ disebutkan begitu ya, mengapa kita perlu punya perhatian yang memadai terhadap produktivitas dari perusahaan tempat kita bekerja. Gitu ya. Nah, di situ disebutkan bahwa productivity is affected by efficiency, effectiveness, and quality. Jadi bahwa produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, produktivitas, nanti kita lihat gambarnya, gitu ya. Produktivitas ini akan bareng-bareng dengan yang namanya inovasi, dengan yang namanya quality of working life, gitu ya, menentukan bagaimana performance dari satu organisasi bisnis. Jadi selain produktivitas, performance satu organisasi bisnis juga dipengaruhi oleh yang namanya inovasi dari anggota organisasi tersebut, serta bagaimana quality of working life-nya. Ya. Nah, itu akan menentukan performance, ya, kinerja dari organisasi pada ujungnya adalah akan menentukan tingkat profitabilitasnya. Ya. Nah, without productivity improvement, gitu ya, tanpa perbaikan produktivitas, bisnis do not survive in a global economy. Ini sudah sangat kita rasakan. Ya, tanpa kalau produktivitas yang rendah, maka satu organisasi bisnis akan sangat sulit untuk bisa berkompetisi. Ya. Kalau saya buat dalam satu model gitu ya. Jadi kalau di yang sebelah kanan ini adalah profitabilitas dari satu organisasi bisnis atau performance dari satu organisasi bisnis, maka profitabilitas ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada yang namanya inovasi, ya. Yang kedua ada yang namanya productivity, dan yang ketiga ada yang namanya quality of working life. Bagaimana kualitas kehidupan pekerjaan atau kehidupan karyawan dalam bekerja gitu ya. Yang pertama inovasi seperti yang saya sampaikan di chapter 3 gitu. Kalau hanya mengandalkan perbaikan produktivitas, maka proses perbaikan akan terjadi secara gradual. Ya. Bagus juga secara gradual, tetapi kalau kita tidak punya inovasi yang menjadi satu lompatan, maka kompetitor kita bisa menikung kita, bisa melewati kita. Gitu ya. Jadi antara perbaikan yang gradual melalui proses rekayasa produktivitas itu harus dibarengi dengan yang namanya inovasi. Ya. Dengan yang namanya inovasi. Nah, kemudian juga harus jangan lupa bahwa jangan lupa juga bahwa karyawan itu harus punya kualitas kehidupan yang baik atau quality of working life. Nah, ini 3 faktor ini nanti yang akan menentukan profitabilitas dari organisasi bisnis tempat kita bekerja. Nah, spesial untuk yang productivity ini dipengaruhi oleh 3 hal lagi. Ada yang namanya efisiensi, ada yang namanya efektivitas, dan ada yang namanya quality of product yang dibuat. Ya, bagaimana kualitas produk yang dibuat. Nah, karena mata kuliah kita adalah productivity engineering, kita akan fokus ke yang tengah ini. Ya, kita akan fokus ke yang tengah ini. Untuk yang inovasi ini kan kita bahas di kewirausahaan ya, bagaimana satu perusahaan harus mengembangkan yang namanya inovasi, atau ada di product development mata kuliah kita itu juga menyangkut inovasi.
Jadi perusahaan terutama di era 4.0 sekarang gitu ya, tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan secara gradual. Harus ada lompatan-lompatan, ada inovasi-inovasi supaya competitiveness kita ini lebih unggul daripada para kompetitor kita gitu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, teknik-teknik untuk mengukur produktivitas gitu ya. Ini ada beberapa teknik, ada yang namanya partial productivity. Ini adalah output kita bandingkan dengan satu single input tertentu. Ya, ini namanya partial productivity. Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua ada multifaktor productivity. Ya, output kita bandingkan dengan sejumlah input tertentu. Mungkin ada 2, mungkin ada 3, kita bandingkan. Kemudian ada total productivity. Kalau total productivity ini adalah output kita bandingkan dengan total inputnya. Makanya disebut sebagai total productivity. Karena pembandingnya adalah total input. Kalau multifaktor, pembandingnya adalah multiple input. Kalau parsial, gitu ya, pembandingnya adalah single input tertentu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya ambil contoh misalnya untuk partial productivity, labor productivity sama dengan output per labor, per produktivitas karyawan, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di chapter 3 kemarin gitu ya, untuk melihat apakah karyawan kita ini memiliki produktivitas yang baik atau tidak gitu ya, kita ukur produktivitas karyawan kita, taruhlah yang paling mudah misalnya untuk operator begitu ya, berapa output yang dia hasilkan dalam 1 hari. Ya, berapa output yang dihasilkan dalam 1 hari, kemudian nanti pembandingnya adalah berapa gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam 1 bulan. Ya, kita lihat per tahunnya seperti apa. Nanti berapa gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan berapa kontribusi karyawan tersebut terhadap perusahaan. Ya. Nah, untuk melihat apakah produktivitas kita ini sudah bagus atau tidak, ya biasanya kita bandingkan dengan kompetitor kita. Ya, bagaimana produktivitas karyawan di kompetitor kita, ya. Seperti itu. Bisa kalau untuk level perusahaan bisa dengan kompetitor kita, untuk perusahaan multinasional kita bandingkan dengan kompetitor yang multinasional juga, gitu ya. Kira-kira jadi harus dibandingkan dengan apple to apple dengan perusahaan yang setara dengan perusahaan kita. Gitu. Ya. Ini untuk yang labor, bisa juga untuk yang material productivity. Output yang dihasilkan dibandingkan dengan material yang dijadikan sebagai inputannya. Ya. Jangan-jangan material yang kita gunakan lebih mahal daripada material yang digunakan oleh kompetitor kita. Kalau dalam kondisi seperti itu, tentu kompetitor kita karena dia punya material yang lebih murah, tetapi dengan kualitas yang sama dengan perusahaan kita, ada kemungkinan dia bisa menjual dengan harga lebih murah, ya, lebih kompetitif. Ya. Seperti itu. Bisa juga mesin productivity, ya, output per inputan mesin. Ya, saya ambil contoh misalnya, kalau kita menggunakan mesin CNC, apakah produktivitas mesin CNC kita sudah tinggi atau belum? Apakah sudah 3 shift digunakannya? Ataukah baru 2 shift? Bandingkan dengan kompetitor kita. Ya. Kalau misalnya kita hanya 2 shift menggunakan mesin CNC kita, tetapi kompetitor kita bisa 3 shift, ya tentu kompetitor kita lebih produktif daripada kita. Nah, itu dalam jangka panjang membahayakan tingkat competitiveness, tingkat daya saing dari perusahaan kita. Ya. Ini contoh-contoh partial productivity. Ya. Bisa juga kita bandingkan dengan energi yang kita gunakan. Kalau mesin semakin tua, biasanya konsumsi energinya makin tinggi, gitu ya. Anda bisa perhatikan kalau sudah tidak pandemi kita main-main ke pabrik gula, gitu ya. Di pabrik gula itu banyak sekali mesin-mesin yang sejak Indonesia belum merdeka mesinnya sudah ada, gitu. Nah, ini biasanya konsumsi energinya sangat tinggi. Dan tentu saja, gitu ya, tingkat konsumsi energi sangat tinggi, tetapi outputnya lebih rendah. Akibatnya apa? Akibatnya ya, misalnya dari 100 kilogram tebu yang diolah, mungkin hanya menghasilkan berapa kilogram gula yang dihasilkan. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain yang lebih maju, misalnya untuk 100 kilogram bisa dihasilkan berapa kilogram gula. Nah, itu nanti akan berefek kepada level harga gitu ya dari produk yang dihasilkan. Ini Anda bisa lihat di YouTube banyak sekali ya untuk yang manufacturing. Anda bisa lihat nanti di sana ya bagaimana proses berbagai macam proses manufacturing
produk gitu ya. Anda bisa belajar dari sana. Ya. Sekali lagi, kalau kita berpikir tentang produktivitas, setelah kita mengukur kondisi existing, kita akan bandingkan dengan periode dasar yang menjadi landasan kita, atau kita bandingkan dengan produktivitas dari perusahaan kompetitor kita. Ya, jadi kita harus open-minded ya dalam productivity engineering ini. Open-minded, antena kita harus banyak baca, kita harus banyak nonton gitu di bagaimana praktis manufaktur di tempat-tempat yang di perusahaan-perusahaan yang sudah maju. Gitu. Ini saya ambil contoh nih dalam satu referensi disebutkan bahwa misalnya ada satu perusahaan tertentu dia memproduksi 10.000 unit produk dengan 500 jam kerja. Berapa produktivitas tenaga kerja perusahaan tersebut? Ya, tinggal kita bandingkan saja antara outputnya 10.000 unit dibagi dengan 500 jam. Artinya ada 20 unit per jam. Pertanyaannya, apakah 20 unit per jam ini sudah bagus atau tidak? Ada dua cara yang kita bisa lakukan. Pertama, kita bandingkan dengan periode dasarnya. Kalau misalnya ini tahun 2021 yang saya sampaikan tadi, kita bandingkan dengan tahun 2020. Ya, jadi misalkan kita menggunakan periode dasar tahun 2020 atau tahun 2019 atau sebelum COVID tahun 2018 kita gunakan sebagai periode dasar. Apakah 20 ini lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari periode dasar? Kalau misalnya lebih tinggi, berarti ada proses peningkatan produktivitas di perusahaan ini. Tapi kalau lebih rendah, berarti ada proses penurunan produktivitas. Kalau ada proses penurunan, maka kita harus segera hati-hati. Ya, kita segera lakukan proses evaluasi, kenapa terjadi penurunan, dan apa yang harus dilakukan. Kita bikin rencana baru untuk melakukan proses improvement. Itu yang cara pertama kita bandingkan dengan periode dasar. Yang kedua, kita bandingkan dengan tadi perusahaan kompetitor yang apple to apple, yang selevel dengan perusahaan kita. Apakah di kompetitor kita juga 20 unit per jam atau lebih? Nah, itu yang harus jadi bahan pertimbangan. Kalau ini lebih tinggi dari kompetitor kita, berarti daya saing kita lebih tinggi. Tapi kalau sebaliknya, hati-hati. Berarti nanti kalau kita membiarkan, kita akan dilibas oleh kompetitor kita. Ya, seperti itu metode berpikir dari productivity engineering. Kemudian ada yang multifaktor, yang tadi saya sampaikan, misalnya output kita bandingkan dengan tenaga kerja plus mesin. Jadi ada beberapa faktor yang kita gunakan. Atau labor plus mesin plus material. Gitu ya. Atau labor plus energi plus material. Ya, tergantung pada kebutuhan kita. Kita ingin melihat performansi yang mana dari input yang kita gunakan. Begitu ya. Ini saya ambil contoh, gitu ya. Contohnya nanti silakan Anda baca dan tidak terlalu sulit. Gitu. Yang sulit adalah nanti mencari datanya. Biasanya kalau di productivity engineering ini kita mencari datanya yang agak butuh effort yang agak tinggi. Gitu. Contoh di perusahaan yang tadi, dalam satu periode waktu, misalnya outputnya adalah $5.000, labornya $600, materialnya $800, energinya $500, kapitalnya $400, dan other expense inputnya $500. Berdasarkan data-data tersebut, kita cek apakah gitu ya produktivitas multifaktornya atau produktivitas parsialnya sudah baik atau belum. Ini kita bandingkan seperti ini ya, untuk labor productivity 5.000 per 600 dapat 8,33, untuk material 5.000 per 800 dapat 6,25 dan seterusnya. Yang menjadi masalah tadi kembali saya sampaikan, apakah angka-angka ini sudah bunyi atau belum? Apakah ini 8,33 itu menunjukkan produktivitas yang baik atau tidak? Kembali kita bandingkan, harus ada pembanding dengan periode dasar atau kita bandingkan dengan kompetitor kita. Ya, kita posisinya ada di mana? Paham ya? Seperti itu. Yang lain juga sama. Ya. Kemudian kalau untuk total productivity, tadi total output dibagi dengan total input. Ya. Keluar angka 1,785. Sama seperti tadi, apakah angka ini sudah bunyi atau belum? Kembali kita bandingkan dengan periode dasar atau kita bandingkan dengan kompetitor kita. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa hal, ada beberapa terminologi yang nanti silakan Anda pahami, silakan Anda baca gitu ya.
Misalnya dalam pendekatan pengukuran, dalam melakukan pengukuran produktivitas itu ada berbagai macam pendekatan yang dapat kita lakukan. Ya tadi kita bandingkan dengan periode dasar. Yang pertama ini nih ya, kita bandingkan dengan periode dasarnya. Yang ketiga, kita membandingkan unit kerja suatu organisasi dengan unit kerja organisasi yang lain, biasanya dengan kompetitor yang tadi saya sebutkan juga, atau membandingkan unit kerja yang sebenarnya dengan target yang telah ditetapkan. Jadi biasanya perusahaan punya target kan untuk 1 tahun. Misalnya kalau untuk jurusan kita, jurusan teknik industri, misalnya 1 tahun itu kita menargetkan mahasiswa baru 4 kelas, gitu ya, 4 kelas. Nah nanti di ujung tahun kita akan evaluasi apakah tercapai atau tidak 4 kelas itu yang sudah ditargetkan. Kalau tidak tercapai, nah kita evaluasi apa yang membuat itu tidak tercapai. Ya, seperti itu. Itu untuk mahasiswa baru, kemudian untuk tadi sama untuk lulusan, untuk alumni, gaji pertama, masa tunggu kerja dan seterusnya. Ya. Nah, Anda juga bisa nanti mengukur untuk tugas akhir Anda tingkat produktivitas jurusan kita ini, terutama dalam masa COVID kan banyak sekali disrupsi, banyak sekali gangguan ya yang membuat sistem yang sudah berjalan ini terganggu gitu. Anda bisa ukur tingkat produktivitas jurusan teknik industri kita ini pada periode COVID 2019 sampai 2022 sekarang gitu ya. Kita bandingkan dengan periode dasarnya sebelum COVID atau kita bandingkan dengan jurusan teknik industri dari universitas yang lain. Kita ada di level yang mana? Data-datanya sangat tidak terlalu sulit untuk didapat ya. Anda bisa cek nanti di PDPT, Anda bisa cek gampang, datanya sudah ada di web karena semua performansi dari setiap prodi kan harus di-upload ya ke alamat-alamat yang sudah ditetapkan. Gitu. Silakan kalau ada yang berminat untuk melakukan tugas akhir, itu juga sangat menarik dan sangat bermanfaat buat jurusan teknik industri untuk mengambil langkah-langkah di tahun-tahun berikutnya. Ya, seperti itu. Dan misalnya mulai tahun ini kita sekarang sudah punya S2 gitu ya. Nah, supaya keilmuan kita juga berkembang gitu. Jadi bayangkan setelah 50 tahun akhirnya kita punya program studi S2 ya, Magister Manajemen Teknologi. Sesudah 50 tahun bayangkan ya, kan kita berdiri tahun 1972. Sekarang sudah tahun 2022. Ya. Lambat ya, tapi better late than never kan, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sama sekali gitu ya. Contoh seperti itu. Oke. Nah, manfaat dari pengukuran produktivitas ya perusahaan dapat menilai efisiensi sumber dayanya sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya melalui efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Ya. Kalau kita sudah bisa mengukur, kita sudah membandingkan dengan periode dasar, kita bandingkan dengan kompetitor, kita bisa mengambil satu keputusan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif melalui pengukuran produktivitas, baik perencanaan jangka panjang ataupun jangka pendek. Saya ambil contoh di chapter 3 kemarin. Ya, dalam proses pengembangan produk, itu seringkali orang-orang product development itu terhanyut dalam penambahan feature. Ya, dalam penambahan feature. Padahal konsumen tidak membutuhkan feature itu. Pada yang saya sampaikan, di gadget sekarang itu sudah tidak perlu lagi diinstal game. Kenapa? Karena nanti konsumen akan mengunduh game di Play Store atau di Apple Store begitu ya, yang dia punya keleluasaan untuk mengunduh yang sesuai dengan minatnya. Ya. Bagi perusahaan, menginstall game adalah menambah feature, tetapi bagi konsumen tidak memberikan value yang baru. Ya. Menambah feature adalah cost, tetapi konsumen ogah untuk menambah price, untuk menambahkan rupiah untuk memiliki benda itu. Nah itu, jadi harus efektif. Efektif itu artinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Feature yang kita tambahkan harus sesuai dengan value yang diinginkan oleh konsumen, sehingga dia dengan sukarela membayar produk kita ini dengan harga yang sepadan. Gitu. Ya. Kemudian tujuan ekonomis dan non-ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu, gitu ya.
dilihat dari sudut pandang perbaikan produktivitas atau rekayasa produktivitas. Yaitu manfaat dari pengukuran produktivitas. Berikutnya nanti Anda silakan bisa pahami lebih lanjut di literaturnya, ya, bagaimana kita bisa melakukan perencanaan target tingkat produktivitas di masa yang akan datang. Tadi untuk di jurusan TI misalnya, begitu kita menargetkan gaji alumni kita, gaji awal alumni kita adalah 1,5 sampai 2 kali dari UMR. Ya, kalau di standar itu kan 1,2 gitu ya sampai 1,3. Nah, kita menargetkan 1,5 sampai 2 kali dari UMR. Ya. Kemudian jadi nanti Anda kalau kerja jangan minta gaji di UMR ya, itu menurunkan performa dari alumni jurusan teknik industri, ya, harus 1,5 atau sampai 2 kali begitu. Ya. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri bahwa kita layak untuk mendapat remunerasi sebesar itu. Gitu. Ya. Itu ya, nanti silakan Anda pelajari lebih lanjut manfaat-manfaat dari pengukuran produktivitas ini. Ya. Kemudian nilai pengukuran produktivitas juga dihasilkan dari satu pengukuran dan menjadi informasi yang berguna dalam merencanakan tingkat keuntungan perusahaan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh produktivitas kita rendah nih, kita harus lakukan proses efisiensi, ya, dengan harga yang sama, gitu ya. Kita lakukan reduksi cost, artinya tingkat profitabilitas kita akan meningkat. Itu yang harus selalu kita pertimbangkan. Nyangkut nanti dengan berhubungan dengan mata kuliah kita yang lain, dengan sistem produksi, itu dengan perencanaan produksi, yang hakikatnya adalah untuk mereduksi cost. Ya. Kemudian persyaratan kondisional pengukuran produktivitas, bahwa yang pertama pengukuran harus dimulai pada bagian awal program perbaikan produktivitas. Kita ukur di awal tahun misalnya segini, nanti di akhir tahun akan kita ukur lagi seperti apa perkembangannya. Ya. Kemudian pengukuran produktivitas itu fokus pada sistem industri secara keseluruhan. Ya, jadi untuk satu korporasi, gitu ya, kita bandingkan dengan periode dasar kita kalau kita internal, kita bandingkan dengan kompetitor kita yang sepadan atau selevel dengan perusahaan kita. Kemudian melibatkan semua individu yang terlibat dalam sistem industri dan harus dapat memunculkan data yang valid, begitu. Ya. Tidak boleh ada data yang dikarang-karang. Kalau datanya dikarang, berarti nanti akan sangat menyesatkan terhadap pengambil keputusan. Jadi datanya harus real. Ya. Kemudian perlu adanya komitmen dari semua pihak yang ada dalam perusahaan untuk kita melakukan proses perbaikan produktivitas. Ya. Nah, ini contoh-contoh, silakan nanti diperdalam. Saya akan share nanti PowerPoint-nya, begitu. Ya, saya ambil contoh pengukuran produktivitas pada departemen produksi. Yang biasanya dilakukan diantaranya adalah mengukur kuantitas produksi dibandingkan dengan kuantitas penggunaan tenaga kerja. Mengukur kuantitas produksi dibandingkan dengan kuantitas penggunaan material. Tadi yang parsial berarti ya, pengukuran produktivitas parsial. Mengukur jam kerja tidak langsung dibandingkan dengan jam kerja langsung, dan seterusnya. Mengukur kekurangan inventory dibandingkan dengan tambahan inventory. Ya. Nomor 17, kita ukur biaya-biaya kualitas dibandingkan dengan nilai total penjualan. Nomor 22, kita ukur jam tenaga kerja dalam laporan yang ditolak dibandingkan dengan jam tenaga kerja yang dilaporkan. Gitu. Atau nilai total penjualan dibandingkan dengan nilai inventory. Ya. Kalau inventorinya terlalu tinggi, nanti gimana gitu ya? Yang penjualannya 1 miliar, inventorinya punya 5 miliar. Wah, ini berbahaya buat perusahaan. Masa perusahaan disebut kaya kalau banyak barang? Kan tidak gitu ya. Nah, ukuran-ukuran itu yang harus kita pertimbangkan. Ini salah satu contoh-contohnya. Ya, ini adalah panduan kalau Anda mau melakukan pengukuran produktivitas di level departemen produksi. Kemudian untuk departemen pembelian kira-kira apa saja? Ya, silakan Anda cek nanti. Saya ambil contoh misalnya jumlah pesanan pembelian yang salah dibanding dengan jumlah pesanan pembelian yang diaudit. Ada berapa persen? Diaudit
jumlah produk yang diaudit ada 1.000, jumlah yang salahnya ada berapa gitu. Nah, itu untuk melihat bagaimana performansi di departemen pembelian. Jangan sampai membeli part yang tidak dibutuhkan oleh orang produksi. Ya. Atau nomor 7, misalnya nilai total pembelian dibandingkan dengan total karyawan bagian pembelian. Ya. Ini untuk melihat jangan sampai jumlah staf terlalu banyak, begitu ya, sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Dan seterusnya. Ini untuk departemen pembelian. Kemudian untuk departemen engineering, ya. Nah, ini bagaimana mengukur produktivitas di bagian engineering, ya. Salah satu panduannya ya seperti ini. Misalnya jumlah gambar yang dihasilkan per biaya total untuk menyiapkan gambar. Jumlah pesanan perubahan rekayasa dibanding dengan jumlah gambar. Jam tenaga kerja langsung dibanding dengan total jam tenaga kerja yang dilaporkan. Penggunaan jam komputer ID design dibandingkan dengan jam komputer ID design yang tersedia. Tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya penggunaan mesin CNC harusnya bisa 24 jam, ternyata hanya digunakan 2 shift atau 16 jam. Nah, itu salah satu contoh untuk mengukur produktivitas di departemen engineering. Di pemasaran juga sama begitu, ya. Ini contoh-contohnya. Tentu saja masih banyak hal lain yang nanti Anda bisa mereverse ke referensi tertentu untuk mengukur produktivitas di masing-masing departemen. Ya. Di pemasaran itu biasanya punya ukuran-ukuran tertentu, nanti di bagian keuangan juga punya ukuran-ukuran tertentu, di bagian SDM juga punya ukuran-ukuran tertentu. Ya, silakan Anda untuk kalau yang tertarik ya untuk melakukan penelitian tugas akhir di bidang pengukuran produktivitas ini. Ini sangat menarik. Tetapi tadi kita harus open minded, ya, pikiran kita harus terbuka gitu ya, kita harus banyak membaca, kita harus banyak membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dan seterusnya, ya. Itu kok kata kuncinya itu di situ, harus open minded. Ini di departemen SDM, ya, banyaknya karyawan yang puas dibandingkan dengan banyaknya karyawan perusahaan, banyaknya karyawan yang berhenti atau turnover-nya ya dibandingkan dengan banyaknya karyawan perusahaan dan seterusnya. Ya. Perusahaan-perusahaan yang baik itu biasanya tingkat keluar masuk karyawannya itu rendah, karena mereka merasa puas di situ, jadi nggak kemana-mana lagi, berkarir saja di situ. Gitu. Ya. Ini di Departemen Sistem Informasi, gitu ya. Ini beberapa ukuran yang Anda bisa pergunakan nanti untuk mengukur, tentu saja banyak juga ukuran-ukuran yang lain, nanti tergantung dari kebutuhan di perusahaan, seperti itu. Ini untuk departemen SIM, ini untuk departemen keuangan, ya. Nilai total penjualan perusahaan dibandingkan dengan anggaran bagian keuangan. Kemudian misalnya receivables di atas 60 hari bandingkan dengan total receivables. Orang keuangan itu kan biasanya ya kalau perusahaan yang sehat itu 2 minggu dari invoice ya, dari penagihan menerima pembayaran. Ya, kalau 2 minggu itu dianggap oke lah gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 2 minggu, itu kan menjadi piutang tuh. Ya. Dan itu harus segera diambil tindakan bagaimana supaya piutang itu segera menjadi cash begitu. Ya, nggak lucu, misalnya kita kaya, tetapi ada dalam bentuk piutang. Anda punya uang 1 miliar, tapi 900 jutanya itu dipinjam teman-teman Anda semua, begitu. Anda cuma punya uang 100 juta di cash. Nah, kan nggak lucu, gitu ya. Punya 1 miliar, tapi 900 jutanya ada sebagai piutang, gitu. Nah, itu contoh-contoh yang simpelnya seperti itu kira-kira. Ya. Nah, di R&D juga sama, dia punya ukuran-ukuran tertentu untuk melihat apakah bagian R&D ini sudah produktivitasnya sudah tinggi atau belum. Ya. Jadi masing-masing departemen akan punya kriteria-kriteria tersendiri. Seperti itu ya. Nah, ini model-model pengukuran produktivitas, nanti di chapter 4 bagian kedua nanti akan ada, kita bahas, ada yang namanya model objective matrix. Ini banyak penelitian kakak kelas Anda yang menggunakan objective matrix ini, yang cukup menarik. Kemudian ada modelnya David Suman, ada modelnya Will, ada modelnya Mundell, nanti kita akan pelajari. Craig Harris juga kita pelajari, model APC juga kita pelajari, gitu ya. Kendrick Kramer sama model pertambahan nilai nanti silakan Anda baca di referensinya. Itu kira-kira untuk pembahasan di bab 4 bagian pertama ini, ya.
Kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu, silakan kita bisa diskusikan gitu ya. Sementara ini saya close dulu. Terima kasih ya.